Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Datu Garindra Adlah Bayu Haji. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum diplomatik dan konsuler, yaitu apa pengertian dari SWAKA, apa pengertian dari persona grata, dan apa pengertian dari persona non grata. Berikut ini adalah penjelasannya. Menurut Sumaryo Suryokusumo, SWAKA adalah di mana seorang pengungsi pelarian politik mencari perlindungan baik di wilayah suatu negara maupun di dalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara. Jika perlindungan diberikan, pencari SWAKA itu dapat kebal dari proses hukum dari negara di mana dia berasal. Konsep SWAKA dalam hukum internasional mengandung setidaknya dua elemen. Yang pertama, tempat perlindungan atau shelter yang bukan hanya sekedar tempat berlindung sementara, dan yang kedua, sebuah usaha perlindungan aktif sebagai bagian dari kewenangan pemegang kekuasaan di wilayah teritorial di mana SWAKA tersebut diberikan. Kemudian apa saja contoh pemberian SWAKA? Yang pertama, pemberian dapat berupa teritorial. Contoh SWAKA yang diberikan oleh sebuah negara pemberi SWAKA dalam wilayah teritorialnya. Kemudian pemberian SWAKA berupa ekstrateritorial. Contohnya SWAKA yang diberikan oleh utusan diplomatik, gedung konsuler, markas besar organisasi internasional, kapal perang, kapal-kapal dagang pengungsi yang berasal dari negara yang berkuasa di wilayah teritorial, di mana utusan diplomatik atau kedutaan, gedung konsuler, markas besar organisasi internasional, kapal perang, dan kapal-kapal dagang tersebut sedang berada. Kemudian selanjutnya adalah persona grata. Jika suatu negara telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain melalui suatu instrumen atas dasar timbal balik dan asas saling menyetujui. Pengangkatan anggota staf perwakilan diplomatik oleh negara pengirim pada umumnya memerlukan persetujuan dari negara penerima, karena negara pengirim dapat secara bebas mengangkatnya dan cukup hanya memberitahu kepada Kementerian Luar Negeri negara penerima melalui nota diplomatik mengenai nama, kedudukan, pangkat diplomatiknya, anggota keluarganya, dan tanggal kedatangannya. Kemudian Oppenheim, pengangkatan perwakilan diplomatik tidak menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang supaya dapat diangkat menjadi seorang duta atau konsul. Semua persyaratan ditentukan sendiri oleh tiap-tiap negara. Menurut Sir Harold Nicolson, seorang diplomat harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Kejujuran. 2. Ketelitian. 3. Ketenangan, temperamen yang baik. 4. Kesabaran dan kesederhanaan. 5. Kesetiaan atau loyalitas. Kemudian prosedur persona grata yang pertama adalah pengangkatan seorang duta besar di suatu negara penerima oleh negara pengirim terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan dari negara penerima. Yang kedua, dokumen yang diperlukan berupa CV, surat-surat kepercayaan, dan lain-lain. Yang ketiga, negara mengirimkan duta besarnya ke negara penerima. Yang keempat, duta besar baru memastikan surat penarikan duta besar yang lama telah diterima. Yang kelima, yang keenam, bertemu kepala negara penerima. Officially, kepala perwakilan dianggap telah memulai tugasnya di negara penerima pada saat ia telah menyerahkan surat-surat kepercayaannya atau setelah ia memberitahukan kedatangannya dan telah menyerahkan sebuah salinan dari surat-surat kepercayaan aslinya kepada Menteri Luar Negeri negara-negara penerima. Selanjutnya, mengenai pengertian tentang persona non grata. Persona non grata berarti bahwa pejabat maupun staf diplomatik yang bersangkutan dianggap sebagai orang yang tidak disukai dan oleh negara penerima dikembalikan ke negara asalnya untuk kemudian diganti dengan pejabat maupun staf yang lain. Meskipun tanpa alasan sekalipun, negara penerima dapat dengan tegas menolak agen diplomatik negara pengirim. Jadi setiap negara mempunyai hak untuk menolak untuk menerima seorang pejabat diplomatik apakah atas dasar sifat pribadinya atau latar belakang sebelumnya. Misalnya jika ia dikenal pernah menanamkan rasa sentimen yang bernada kebencian atau permusuhan terhadap negara tempat ia akan diangkat sebagai kepala perwakilan dari perwakilan diplomatik.
Penolakan agreement bagi seorang calon duta besar oleh negara penerima tidak perlu diberikan alasan apapun. Sebaliknya, negara pengirim juga tidak perlu untuk menanyakan alasan penolakan untuk memberikan agreement tersebut. Selanjutnya, apa saja perbuatan-perbuatan yang dapat menjadi alasan persona non grata? Yang pertama, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para diplomat asing yang dianggap bersifat politis maupun subversif dan bukan saja dapat merugikan kepentingan nasional tetapi juga melanggar kedaulatan suatu negara penerima. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut jelas-jelas melanggar peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang dianggap dapat digolongkan sebagai kegiatan spionase yang dapat dianggap mengganggu baik stabilitas maupun keamanan internasional negara penerima. Kemudian selanjutnya adalah alasan-alasan penolakan. Yang pertama, jika calon tersebut dianggap dapat mengganggu hak kedaulatan negara di mana ia akan diakreditasikan karena sikap pribadinya juga yang disangsikan. Kemudian yang kedua, jika menunjukkan rasa permusuhan baik terhadap rakyat maupun lembaga di negara tempat ia diakreditasikan. Kemudian yang ketiga, jika ia menjadi pokok persoalan di negara penerima dan negara akreditasi tersebut tidak mau memberikan calon tersebut kekebalan sebagai calon duta besar. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya terkait dengan apa itu suaka, persona grata, dan persona non grata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.